aku bersyukur banget aku punya keberanian pada saat itu untuk keluar dari kerjaan aku yang sangat mentereng di Walt Disney Company. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berani mengejar dan membuat mimpi aku menjadi kenyataan ya. Karena pada saat beliau berpulang, aduh untung ya aku tuh sempat gitu membahagiakan beliau dengan cita-cita aku gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat aku syukuri, dan aku tuh jadi punya sesuatu yang sangat indah, perjalanan membangun karir ini bersama mamaku, walaupun hanya cuma 7 tahun ya. Tapi beliau tuh sudah melihat anaknya tuh bisa mandiri, sukses, dan menurut aku itu suatu pencapaian yang tingkatnya berbeda daripada pencapaian sebuah materi ya kalau menurut aku. Tapi kalau ditanya titik baliknya apa waktu itu ya, karena waktu itu aku sempat stroke ringan ya di kantor, seperti banyak yang aku ceritakan di media, dan itu akhirnya membuat aku bertanya tentang hidup aku mau kemana gitu kan. Jadi intinya kalau aku boleh mendefinisikannya lagi gitu ya, ternyata tuh kebahagiaan itu definisinya berbeda ya antara setiap individu gitu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan background keluarga, berdasarkan pendidikan. Jadi menurut aku tidak ada yang salah dengan mempunyai sesuatu yang mungkin lebih sederhana atau lebih kecil dari mata orang lain, tapi membuat diri kita tuh jauh lebih contented ya. Karena happiness itu sebenarnya ngalamin, yang ngerasain tuh kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Titik baliknya adalah ketika aku mempunyai pertanyaan yang sama semua orang di dunia ini, hidup gue tuh mau ngapain ya gitu. Gue tuh lahir di dunia ini tuh buat apa sih gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan sederhana yang kadang jawabannya itu tidak ditemukan seumur hidup gitu. Dan aku bersyukur karena aku menemukan jawaban itu di usia yang relatif muda gitu ya. Dan aku menemukan itu jujur di salah satu perjalanan spiritual aku gitu. Memang jawaban ini tidak bisa ditemukan secara logika, tapi memang kita harus menemukan, balik lagi ke diri sendiri sih. Perjalanan menuju ke diri sendiri. Kadang kan kadang orang stres healing, itu kan yaudah jalan-jalan keluar, itu kan sangat mencari di luar ya. Sebenarnya kan apa yang ada sebenarnya jawabannya tuh dari dalam diri, cuman kita terlalu sibuk mencari di luar gitu. Sebenarnya perjalanan menuju ke diri sendiri itu yang membuat kita menemukan jawabannya, sebenarnya kita dilahirkan di dunia ini tuh buat apa sih gitu. Jadi sebenarnya titik baliknya karena dua pertanyaan itu sih yang di-trigger dari aku stroke ringan di kantor. Itu aja sih. Oke, jadi itu yang Alzi. Terus kedua, aku punya kolaborasi dengan Rumah Inklusif. Juga ini lucu banget karena biasanya kan kalau motifnya Miwa Pattern itu semuanya idenya, inspirasinya semua datang dari aku. Kalau ini tuh sebenarnya gambar dari anak-anak disabilitas di daerah Kebumen. Jadi makanya nih ada sepeda motor, ya kan, ini ada sekolah, ceritanya rumah ini tuh sekolah. Terus ini ada bus sekolah gitu. Terus ini ada dia waktu itu bikin kayak, aku nggak tahu apa, tapi dia bikin abstrak banget gitu kayak huruf C, kayaknya nama dia C kali ya. Terus juga ada rumput, jadi tuh ini bener-bener imajinasi anak-anak tersebut gitu ya. Ini imajinasi dari mungkin 6 anak dikombinasi, dan akhirnya aku gambar ulang sesuai dengan gambar mereka, cuman warnanya aku sempurnakan ya. Dan akhirnya ini menjadi motif Miwa Pattern. Jadi ini adalah suatu kolaborasi yang unik gitu ya, dan juga menyebar kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama kita. Dan ini proyek yang terbaru sebenarnya.
Ini juga sempat terhenti karena aku waktu itu sibuk ngurus mamaku, proyek setahun terhenti dan akhirnya kembali lagi, ya makanya kalau jodoh nggak kemana. Jadi motif ini sebenarnya adalah motif Blue Lotus Flower, jadi bunga lotus yang warna biru yang menjadi lambang bunga nasionalnya negara Sri Lanka gitu. Jadi negara Sri Lanka seperti kita tahu kemarin mengalami perang saudara yang akhirnya mengakibatkan kepada perekonomiannya mereka. Nah, aku diajak kerjasama bersama Wandani, ya, organisasi wanita Buddhis Indonesia di bawah Kementerian Agama untuk berkolaborasi dengan Duta Besar Sri Lanka membuat satu motif spesial Sri Lanka. Dan kalian kalau pernah lihat bendera Sri Lanka tuh sebenarnya kuning oranye gitu, kuning oranye merah ada hijaunya. Jadi benar-benar warnanya ini menggambarkan negara Sri Lanka. Nah, serunya lagi duta besarnya yaitu His Excellency of Profesor Jayanat Kolombage itu sangat-sangat luar biasa, orangnya super humble banget karena beliau sangat mensupport dan sangat-sangat mengapresiasi adanya desainer Indonesia yang bahkan di luar Sri Lanka mau peduli dengan negaranya gitu. Jadi sebagian dari keuntungan motif ini kita buatkan jadi donasi untuk membangun sekolah di negara Sri Lanka di daerah terpencilnya di bagian timur. Waktu aku diajak kerjasama, aku tidak berpikir, oh lu Sri Lanka gue nggak mau bantu, gitu. Karena menurut aku donasi atau kebaikan itu universal dan tidak memandang ras, agama atau suku. Kalau emang mereka kesulitan, ya kesulitan aja. Dan karena aku ditawarin sama yang kerjasama ini kebetulan di Sri Lanka, ya udah, gitu. And I can do it, ya oke, let's do it.